bahwa dampak langsung terhadap sektor jasa keuangan, khususnya di perbankan, saat ini masih relatif terkendali. Terima kasih Mbak Sekar. Baik, saya akan merespon pertanyaan untuk saya. Yang pertama dari Mbak Sevanya, CNBC Indonesia, Mas Bagus, dari Investor Trust, Mas Agus Harian Kompas, Mbak Monik Valid News, dan Mbak Lona, yang sebagian besar menyampaikan dan juga meminta tanggapan terkait dengan adanya RUU P2SK. Baik, terkait hal tersebut yang ditanyakan dengan penambahan tugas, wewenang, dan lain-lain tadi, kami sampaikan bahwa OJK, kami berkomitmen penuh menjalankan amanah dan juga kepercayaan yang diberikan pemerintah dan DPR melalui perubahan Undang-Undang P2SK, tentunya sebagai bagian dari upaya memperkuat dan menjaga stabilitas sektor keuangan Indonesia. Dalam pelaksanaannya, tentu OJK akan terus menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan serta pelindungan kepada konsumen dan masyarakat yang akan terus kami lakukan secara profesional, prudent, dan juga tentunya akuntabel. Kami terus dalam hal ini tentunya kami juga mengharapkan dukungan penguatan sumber daya, kemudian juga tentunya diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar amanah yang diberikan kepada OJK tersebut dapat kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian di poin yang keempat tadi ketiga, terkait dengan pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Pinjaman Online Ilegal dan Judi Online yang juga masuk di dalam RUU P2SK tersebut, tentunya kami menyambut baik dan tentunya OJK mendukung penuh pembentukan satuan tugas tersebut. Sebagai informasi, saat ini OJK juga melalui Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal, di mana OJK sebagai koordinator Satgas Pasti ini telah melakukan berbagai langkah pencegahan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal di sektor keuangan. Saya sampaikan bahwa Satgas Pasti merupakan yang merupakan amanat di pasal 247 Undang-Undang P2SK tahun 2023, yang ini merupakan forum koordinasi yang terdiri dari saat ini 21 otoritas, kementerian, dan lembaga, dan juga masih terus adanya penambahan karena berbagai kementerian dan lembaga juga ingin bergabung di dalam satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal ini. Begitu juga dalam pemberantasan judi online, OJK juga telah tergabung dalam Satgas Pemberantasan Perjudian Online, yang tadi juga sudah disampaikan Pak Dian. Kami juga telah melakukan penutupan rekening ya kurang lebih 33.836 rekening, dan juga telah meminta perbankan untuk melakukan enhanced due diligence atau EDD, sehingga dalam hal ini dikuatkan lagi di dalam RUU P2SK ini. Kami tentu sangat menyambut baik, sehingga harapan kita semua agar pemberantasan baik judi online maupun pinjaman online dan berbagai aktivitas keuangan ilegal ini dapat semakin optimal. OJK juga tentu akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar implementasi undang-undang yang baru akan berjalan baik, dan tentunya harapan kita semua agar memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian nasional, bagi bangsa dan negara. Terkait dengan pertanyaan yang berikutnya dari Mbak Sevanya juga ya, dari CNBC, dan juga Mas Rizky Fauzi dari Emiten News ya, terkait dengan bagaimana tanggapan kita terkait OJK terkait dengan pemeringkat atau outlook Indonesia dan juga nilai tukar rupiah. Rekan-rekan media yang saya hormati, afirmasi peringkat atau outlook Indonesia dari Lembaga Pemeringkat Global ini merupakan salah satu indikator yang perlu direspon secara terukur, terutama tentunya dalam konteks meningkatnya ketidakpastian global sebagaimana kita tahu, kemudian tekanan arus modal dan juga dinamika nilai tukar. Namun demikian, OJK menilai bahwa fundamental perekonomian Indonesia saat ini tetap terjaga dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat, juga didukung dengan ketahanan dari sektor jasa keuangan yang secara umum masih solid, sebagaimana tadi disampaikan dalam paparan seluruh anggota Dewan Komisioner OJK,
serta di mana fungsi intermediasi yang tetap berjalan baik. Jadi dengan kondisi tersebut disertai dengan berbagai upaya perbaikan dan tentunya penguatan yang secara terus-menerus, maka stabilitas dapat terjaga dan ruang pertumbuhan ke depan saya yakin masih akan tetap terbuka. Sedangkan terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah, OJK melihat bahwa dampak langsung terhadap sektor jasa keuangan, khususnya di perbankan, saat ini masih relatif terkendali. Dari mana lihatnya? Hal ini kalau rekan-rekan media bisa lihat dari rasio kecukupan modal perbankan yang masih solid dengan capital adequacy ratio per April tahun ini masih sebesar 23,97%, sehingga ini masih memberikan ruang penyangga yang cukup dalam menyerap berbagai potensi risiko. Selain itu, kalau kita lihat eksposur langsung perbankan Indonesia terhadap risiko nilai tukar juga relatif terjaga, sebagaimana tercermin dari posisi devisa neto yang secara konsisten ini masih jauh di bawah ambang batas maksimal 20% dari modal bank. Namun demikian tentunya OJK terus mewaspadai ya berbagai kanal transmisi risiko dari pergerakan nilai tukar rupiah terhadap lembaga jasa keuangan di Indonesia, yaitu melalui misalnya pertama kita potensi peningkatan beban kewajiban falas pada korporasi, kemudian kita lihat juga mewaspadai dari misalnya tekanan terhadap sektor usaha yang memiliki eksposur impor tinggi, kemudian dampak kenaikan biaya bahan baku dan biaya operasional termasuk apabila disertai dengan kenaikan harga komoditas energi global yang tentunya bisa mempengaruhi kualitas aset perbankan, khususnya penurunan kemampuan bayar debitur yang terdampak apabila kondisi keuangan tersebut terus berlanjut. Jadi untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, kami akan memperkuat pemantauan aktivitas falas di perbankan melalui pemantauan posisi devisa neto harian, kemudian kecukupan likuiditas falas tentunya tanpa mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan falas terkait secara lebih intensif, serta supervisory dialog dengan bank yang menunjukkan akumulasi posisi tertentu untuk memastikan penerapan manajemen risiko pasar dan risiko likuiditas berjalan secara memadai. Kemudian tentunya kami juga akan terus mempererat koordinasi dengan Bank Indonesia selaku otoritas moneter untuk memastikan kecukupan likuiditas falas di sistem keuangan terus terjaga, mengingat stabilitas rupiah merupakan kepentingan bersama seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan dan juga seluruh bangsa Indonesia. Demikian saya kembalikan kepada Mbak Sekar. Terima kasih Bu Ketua. Selanjutnya kami mempersilahkan Bapak Wakil Ketua Bapak Hernawan Betisa Songko untuk dapat merespon pertanyaan.